Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada video kali ini, saya akan membagikan tentang cara marah pada suami sesuai tuntunan Islam. Marah memang tidak bisa dihindari, namun kamu perlu tahu bagaimana cara marah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Hidup rumah tangga tak hanya sepenuhnya diisi dengan canda tawa, tak jarang juga dibumbui perselisihan dan pertengkaran. Kamu dan suami pasti pernah mengalaminya. Namun ada kalanya ketika perselisihan sudah di atas ubun-ubun, rasa marah pun tak bisa dibendung. Pada akhirnya, jadi marah dan langsung dilampiaskan pada suami. Marah memang rasa alamiah yang dirasakan semua manusia. Akan tetapi, dalam Islam rasa amarah dapat dikelola agar tidak terlalu berlebihan sehingga menjadi mudarat baik bagi diri sendiri maupun pasangan. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Jangan lupa like dan share agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai asmara, karir, rumah tangga, dan kerezekian, atau spiritual lainnya, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 08233737175. Baik, saya lanjutkan. Yuk simak cara marah yang sesuai dengan tuntunan Islam. 1. Hindari kata kasar dan ancaman. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika rasa marah tiba-tiba muncul akibat suatu masalah dengan pasangan. Rasa marah bisa terlampiaskan dengan melalui kata-kata yang terucap, tetapi sebaiknya ketika marah pada suami, hindarilah untuk melontarkan kata-kata kasar dan kata yang bernada ancaman. Marah dengan nada tinggi kadang tak bisa dihindari, tetapi hal tersebut sebaiknya juga tidak dilakukan. 2. Jangan katakan cerai. Mungkin saja ketika kamu merasa kalut karena masalah, tercetus dalam pikiran untuk mengakhiri pernikahan. Tak jarang pula, pasangan yang bertengkar dengan mudahnya mengatakan ingin bercerai saat sedang berada di puncak emosi. Jangan sampai hal tersebut terucap. Perkara cerai tidak bisa diputuskan dengan kepala panas dan hati penuh emosi. Rasulullah bahkan pernah mengingatkan, 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yakni pernikahan, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Melontarkan kata cerai ketika sedang marah dapat dianggap sah. Karena itulah kata-kata tersebut bukan kata yang bisa sembarangan diucapkan. 3. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu dan kufur pada suami. Tak jarang juga ketika pasangan sedang marah, hal-hal di masa lalu diungkit-ungkit kembali. Dan pernahkah ketika marah, kamu mengabaikan segala kebaikan yang pernah dilakukan suami? Saat marah sangat mudah dan mengingat kesalahan-kesalahan pasangan di masa lalu dan melupakan kebaikannya. Padahal, hal tersebut tidaklah baik untuk dilakukan dan bukanlah hal yang sepele. Karena itulah ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata meski dalam keadaan marah sekalipun. 4. Jangan ikuti nafsu. Rasanya sulit memang untuk tidak berkata kasar dan berkata hal-hal yang tidak mengenakan ketika sedang marah. Namun bukan berarti tidak bisa untuk mengendalikannya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, orang kuat bukan diukur dengan bertarung. Orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Curhat pada Allah. Ketika sedang marah, salah satu cara dianjurkan untuk merendamnya adalah dengan berwudu dan sholat sunnah. Istighfar sebanyak-banyaknya untuk menenangkan diri. Setelah itu, ambillah wudhu dan sholat, curhat tentang segala permasalahan yang kamu alami pada Allah. Tak ada tempat berkeluh kesah terbaik selain daripadanya. Hal ini seperti yang terungkap dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebaik penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, beri nasihat dan berdiskusi. Jika hati sudah merasa lebih tenang, amarah sudah mereda, kamu bisa kembali membuka pintu komunikasi dengan suami. Berdiskusilah tentang masalah yang kamu rasakan. Jelaskan pada suami apa yang mengganjal dan hal yang tidak kamu sukai darinya, sehingga membuat diri kamu marah dan kecewa. Bisa saja suami tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti. Pada kesempatan ini, kamu boleh memberikan nasihat pada suami mengenai apa yang sebaiknya dilakukan suami, sehingga tidak lagi membuat marah. Jika kamu termasuk yang sulit untuk berkata-kata, kamu juga bisa menuliskan surat kepada suami tentang apa yang kamu rasakan. Bisa jadi setelah menyampaikan unek-unek melalui tulisan, hati kamu akan tenang dan pasangan pun akan lebih mengerti. Penting untuk berdiskusi berdua dengan kepala dingin. Jangan memutuskan segala sesuatu saat hati masih berkecamuk dan diliputi amarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.